Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel DLGO. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah bipolar gitu ya, atau kebiasaan apa namanya eh, kepribadian ganda gitu ya. Orang tua wajib tahu anak bipolar bisa dideteksi sejak dini ya. Jadi masalah bipolar ini ya masalah yang apa namanya yang ada di tengah-tengah kita dan ini nyata gitu ya. Sewaktu kemarin juga sudah banyak ya, termasuk juga kalangan public figure yang menyatakan dia mengidap bipolar gitu ya. Tetapi hal ini ya eh, juga menjadi perhatian banyak orang ya, mempertanyakan kesehatan mentalnya ya, karena banyak juga orang tua yang juga mulai aware terhadap kondisi mental anak-anaknya. Nah, kalau bipolar itu sendiri memang berasal dari kata bi itu berarti dua, polar itu kutub, berarti bipolar itu dua kutub berbeda. Atau bisa diartikan sebagai mood yang dapat berubah menjadi tinggi dan lalu tiba-tiba rendah. Artinya ada signifikan dan apa namanya yang eh, naik turun secara cepat gitu ya antara mood ya tinggi menjadi rendah gitu ataupun kita bisa dua kepribadian gitu ya tiba-tiba moodnya naik ya, tetapi tiba-tiba pula ya moodnya itu rendah gitu ya. Nah, dalam dunia medis bipolar ini adalah gangguan mood kronis ya sobat sekalian dan tidak bisa disepelekan ya. Yang disebabkan masalah di neurotransmitter atau ketidakseimbangan kimiawi saraf di otak. Pada seseorang yang didiagnosis bipolar ya, koneksi di saraf, terutama di otak bagian tengah, mengalami masalah yang menyebabkan perubahan mood secara drastis. Nah, bagaimana dengan anak? Bisakah anak mengalami bipolar ya? Nah, ini apa namanya? Spesialis kedokteran jiwa ya, Jimmy Marliston P. Aritonang itu mengungkapkan bipolar itu dapat juga terjadi pada anak ya. Makanya kalaupun ada pengakuan dari public figure yang sudah pengakuan mengalami bipolar ya, sebagai orang tua ya kita harus bisa mencegahnya ya selagi dia itu belum beranjak ke dewasa ya. Dari sejak dini ke anak-anak kita harus mencegah apa namanya fenomena bipolar ini yang bisa terjadi juga pada anak sesuai disampaikan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Sebab pada masa anak-anak ya masih terjadi perubahan pada perkembangan mental ya. Jadi masih berubah apa namanya kondisi yang saling mengenal dunia ya. Otomatis semuanya serba tidak stabil ya atau labil ya. Sehingga sulit untuk menilai perasaan anak. Nah, kebanyakan tanda-tanda bipolar itu mulai terdeteksi ya di anak itu usia remaja atau 14 tahun ya. Namun bunda ya ataupun bapak sekalian yang lebih dekat kepada buah hatinya itu memang bisa lebih waspada lagi untuk melihat riwayat bipolar itu bila ada di keluarga karena ini bisa menurun ya kondisi ataupun kebiasaan yang ditelurkan ataupun ditiru dari anak melihat kondisi keluarga setiap hari gitu ya. Nah, berikut 4 tanda atau hal yang perlu diwaspadai terkait bipolar pada anak dan remaja ya. Yang pertama adalah munculnya ya, ini 4 tanda yang perlu diwaspadai terkait bipolar terhadap anak dan remaja. Yang pertama adalah munculnya perubahan emosional atau mood anak cepat berubah gitu ya. Nah, kalau kita ini berarti memang harus ada interaksi dari apa namanya orang tua kepada anak ya untuk menilai ya perubahan emosional itu dari anak seberapa cepat gitu ya yang pertama. Yang kedua adalah aktivitas anak terganggu ya yang wajib diwaspadai adalah aktivitas anak terganggu termasuk kegiatan belajar dan tidur ya. Yang ketiga adalah kinerja produktivitas anak menurun ya. Yang keempat memiliki masalah di kehidupan sosialnya atau sulit beradaptasi ya. Jadi empat ini ya bisa kita mewaspadai tanda-tanda ya gejala yang bisa kita antisipasi ya daripada semakin berat ya. Sebaiknya kita bisa tangani dengan interaksi langsung dengan anak-anak gitu ya.
Yang tadi yang pertama munculnya perubahan emosional, yang kedua aktivitas anak terganggu ya, termasuk belajar dan tidur, kemudian kinerja dan produktivitas anak menurun, dan empat memiliki masalah sosial dan sulit beradaptasi. Nah, bipolar ini bisa ditandai dengan terganggunya aktivitas anak di seluruh aspek kehidupan ya. Terganggu dalam hal artian kehidupannya itu tidak normal gitu ya. Tidak standar normal gitu ya. Misalnya dalam hal bersosialisasi dengan teman itu tidak beradaptasi ya, kurang produktivitas ya, apalagi sekarang zaman gadget yang harus kita waspadai ya, karena kalau kita terus-menerus memberikan gadget dan sedangkan anak itu tidak bisa memilih ya, maka ini akan berefek ya, sedikit demi sedikit akan terjadi gangguan ya terhadap aktivitas anak yang seharusnya itu aktif ya, sekarang dialihkan kepada gadget. Nah, yang paling penting ya sobat sekalian dan juga orang tua ya yang mungkin juga apa namanya eh, melihat tayangan ataupun pembahasan tentang bipolar ini ya, yang paling penting adalah pertama interaksi, dan yang selanjutnya yang kita bahas adalah mengatasi bipolar. Nah, ini paling penting ya. Bipolar itu dapat ditangani oleh psikolog dan psikiatri ya. Jadi psikologi itu akan membantu mengubah mindset dan mengendalikan mood dengan psikoterapi. Kalau psikiatri itu lebih condong kepada memberikan terapi obat-obatan yang mengelola mood anak itu supaya dapat berubah, supaya dapat mengelola mood anak yang berubah-ubah gitu ya. Jadi psikologi, psikolog dan psikiatri. Psikolog itu lebih kepada mental, psikiatri itu lebih cenderung kepada terapi obat-obatan. Nah, peran psikologi dan psikiatri itu sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan terapi pasien bipolar ya, dalam kondisi yang sudah stabil ya secara emosional. Pasien bipolar itu akan mudah ditangani dengan terapi obat-obatan ya, begitu pula sebaliknya ya, terapi psikolog, mental dan juga terapi obat-obatan. Nah, kalau terapi obat itu dibutuhkan bagi pengidap bipolar yang sudah mengalami kesulitan melakukan aktivitas fisik ya. Jadi sobat sekalian ya, memang harus ditanggulangi secepatnya, dan ini memang kembali lagi butuh interaksi yang intens dari orang tua kepada anak untuk menilai ya, mengakses apa saja aktivitas yang biasa anak-anak itu lakukan dan sekarang bagaimana ya, apalagi kembali lagi ketika ada zaman gadget ya, mereka lebih condong fokus kepada gadget daripada itu yang akan menurunkan aktivitas fisik mereka. Nah, bipolar itu tidak dapat ditangani dengan tepat, dapat menimbulkan komplikasi pada fungsi otak ya. Ya, jadi kalau kita tidak tanggulangi sejak di awal ya, dari anak-anak itu dapat menimbulkan komplikasi pada fungsi otak dan fisik ya, tubuh atau fisik. Fungsi otak dan tubuh atau fisik ya. Kompleksi otak itu dapat menciptakan nilai pikiran negatif, sedangkan fisik itu dapat memunculkan gangguan tidur, perilaku, menyakiti diri sendiri, serta lingkungan sekitar ya. Jadi efeknya sangat luar biasa, darurat ya kalau kita mendefinisikan seperti itu, supaya kita benar-benar menghindari yaitu itu semua, terutama masalah interaksi yang intens kepada anak-anak ya. Dan juga sobat sekalian ya, tentu saja kita berharap ya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang benar-benar pertama ya menjadi soleh ya, mempunyai perilaku yang baik pada orang tua dan juga lingkungan ya. Dan juga yang perlu saya rekomendasikan juga konsumsi produk kesehatan yaitu propolis ya, selain untuk penyakit yang terapi berat ya, tetapi juga untuk anak-anak khususnya dalam hal ini terkait masa bipolar adalah memberikan nutrisi otak ya, yang itu cocok yaitu yang biru ini, Turkish Propolis Rupiah Brain. Ini adalah propolis yang sudah menggunakan nanoteknologi yang manfaatnya luar biasa ya, antara lain memberikan nutrisi pada otak ya, bisa dipakai terapi pada saat selingan ya, pada saat kita interaksi dengan anak yang intens. Di samping juga kita harus salah satu hal atau memberikan terapi obat melalui atau kesehatan dengan Turkish Propolis Rupiah Brain ya. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja. Jadi ini sangat cocok sekali untuk nutrisi otak. Kemudian juga
meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya. Sekaligus juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kalau yang ini ya, ini Turkish Progressive Surya Brain, ini manfaatnya dapat mengatasi penyakit non medis untuk kolesterol, penyakit berat ya, asam urat, diabetes, stroke ya, kemudian jantung, sinusitis, paru-paru, demam dan lain sebagainya. Kemudian keunggulan dari TPR ini atau Turkish Progressive Surya itu sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM dan sertifikat dari ini ya, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunanya mudah, tinggal meneteskan ya. TPR ini sesuai berat badan tubuh, misalnya anak-anak itu 30 atau 40 kilo, berarti 4 tetes, konsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat ya, untuk yang merah ini untuk dewasa bisa 3 kali pagi, siang, dan malam sesuai berat badan tubuh ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Progressive Surya ya, yang brain ataupun yang merah ini. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.